Jack，不要他！有东西正在暗中看着我们，我又有那种讨厌的感觉了。青年蟒已经开始转。 Ketika ingin mengejar Due dan Vivian, Joanna justru diserang oleh monster penjaga laut. Bahkan membuat sang naga es mengorbankan diri untuk menyelamatkan dirinya. Kejadian itu lantas membuatnya terdampar di pulau yang sama seperti Due dan Vivian. Sampai akhirnya musibah ini justru membuat mereka yang awalnya bermusuhan, kini menjadi teman baik, serta bekerja sama untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun siapa sangka, ketika memulai rencana pelarian, mereka justru terserap oleh sebuah pusaran air dan terjebak di sebuah tempat yang dijaga oleh iblis sihir bernama Chris. Lalu gimana sih kelanjutan kisah perjalanan Due? Jadi, yuklah, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Mengetahui sosok di hadapan mereka ternyata adalah iblis alias Saiton, jelas membuat mereka sangatlah terkejut. Namun tidak lama tempat ini tiba-tiba berubah menjadi sebuah ruangan pertemuan di bawah kekuatan sihir. Bahkan Chris mengatakan kalau dia sudah lama menunggu kedatangan Pangeran Due. Chris lantas memberikan beberapa pertanyaan kepadanya saat Vivian dan Joanna baku hantam. Apa maksud Due mengatakan, siapapun yang memiliki tekad kuat pastilah akan menang. Due mengatakan, dunia ini memanglah memiliki hukum seperti itu, bagaikan seorang raja yang mengalahkan para penjahat. Dengan kata lain, yang terkuatlah yang akan berkuasa. Merasa puas dengan jawaban barusan, Chris kembali bertanya, apa pendapat Due tentang dewa dan iblis? Belum sempat Due menjawabnya, Joanna tiba-tiba ngamuk dan bilang kalau iblis tidaklah bisa dibandingkan dengan dewa. Bacot Joanna sempat bikin Chris kesel. Menurutnya, para dewa adalah pembohong yang selama ini dipuja oleh para penyihir, sedangkan dirinya adalah penganut iblis. Bahkan semua kekuatan yang dia miliki berasal dari iblis. Melihat kekuatan Chris barusan jelas membuat Joanna seketika terdiam. Pasalnya kekuatan iblis Chris lebih kuat dari dirinya. Untuk menenangkan suasana, Due lantas mengatakan pendapatnya. Perselisihan antara dewa dan iblis sama halnya seperti para binatang. Siapapun yang menang dan berkuasa berhak menulis ulang sejarah dunia. Pendapat Due kembali membuat Joanna kesal. Bagaimana mungkin Due bisa menyamakan iblis dan dewa? Due bilang kalau dia memanglah tidak mempercayai dewa. Ucapan Due tiba-tiba membuat Chris terlihat sangat senang. Pasalnya dia akhirnya menemukan murid baru yang selama ini ditunggu-tunggu oleh tuannya, orang yang tidak mempercayai dewa. Tapi Due bilang, meski dia tidak percaya dewa, bukan berarti dia percaya iblis. Yang dia percaya hanyalah dirinya sendiri. Sementara itu di pelabuhan kerajaan Roland, dua orang nelayan terlihat ingin mencari keberadaan Due. Pasalnya hadiah yang dijanjikan keluarga kerajaan sangatlah besar. Meski menurut rumor di lautan terdapat monster, namun mereka tidaklah memperdulikannya. Asalkan bisa mendapatkan uang, maka risiko ini tidaklah ada artinya. Tidak berselang lama, seorang pria misterius dengan luka di tubuhnya terlihat membegal kapal ini. Kemungkinan orang ini merupakan buronan. Pasalnya di pelabuhan ada beberapa pasukan kerajaan yang sedang mencarinya. Kembali ke tempat Due, Chris mengatakan, jika mereka ingin keluar dari tempat ini, maka Due haruslah melakukan perjanjian dengan iblis. Tapi Due jelas menolaknya. Dia juga kembali menegaskan kalau dirinya nggak percaya Saiton ataupun dewa. Chris mengatakan, orang pertama yang melakukan kontrak dengannya juga berkata sama seperti Due, seorang pria bernama Aragon Roland.
Mendengar nama itu jelas membuat mereka benar-benar sangat terkejut. Menurut legenda, Aragorn Roland merupakan orang paling kuat, memiliki kombinasi sihir dan mental tingkat tinggi. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau orang itu ternyata memiliki kontrak dengan iblis. Sebelum menjelaskan secara detail kepada Due, Chris membuat Vivian dan Joanna tertidur, sehingga informasi ini tidaklah akan bocor. Chris juga berniat untuk menghilangkan ingatan mereka setelah Due mau melakukan kontrak. Dahulu, Chris memberikan Aragorn Roland kekuatan keajaiban dan tubuh tanpa kelemahan. Sebagai gantinya, Aragorn haruslah menyerahkan kesetiaan kepada iblis. Jika Due mau menerima hal yang sama, dia bisa memilih banyak permintaan, menjadi penguasa dunia, memiliki mata untuk memikat seluruh wanita, bahkan menjadi yang terkuat di medan perang tanpa kekalahan. Sayangnya semua tawaran yang diberikan Chris ditolak oleh Due. 那你到底想要什么？我委屈权力，我是帝国统帅部副总统领的长子，我给你权力，打打杀杀不见岗，给你换巨龙的心脏。貌似我 Due mengatakan yang dia inginkan hanyalah sihir tingkat luar angkasa untuk membawanya ke dunia lain, tempat dirinya berasal. Ucapan barusan jelas membuat Chris terkejut, walaupun dia mengetahuinya, tapi sayang dirinya tidaklah bisa menggunakannya. Nah, dikarenakan permintaan Due sangatlah sederhana, Chris langsung mengabulkan permintaannya. Selain memberikan sepasang mata sihir, Chris juga memberikan sebuah tanduk kepadanya untuk meningkatkan indera sihir. Proses ini justru membawa Due kembali ke kehidupannya di masa lalu, di sebuah zaman modern. Pada awalnya Due masihlah belum sadar dengan kejadian yang dia alami. Sampai ketika dia merasakan kalau minuman yang dia minum tidak ada di kerajaan Roland. Disitulah Due mulai kembali teringat dengan kejadian yang sedang dialami, di mana hal ini hanyalah sebuah ilusi sihir.什么罗兰帝国？ Singkatnya, ketika tersadar, dia saat ini sedang berada di kapal bajak laut. Meski sempat kesal, Due juga bertanya, kenapa mereka diam saja dan tidak melawan para bajak laut dengan sihir. Vivian menjelaskan, setelah mereka keluar dari pulau, kekuatan sihirnya masihlah sangat lemah. Oleh sebab itu, dia secara sengaja menggunakan sisa energi sihir hanya untuk menyembuhkannya. Meski sempat kesal dengan hal ini, tapi melihat Joanna dalam kondisi terdesak, Due lantas meminta Vivian untuk tetap di sini. Menyadari energi spiritual Joanna telah mencapai batas, Due memintanya untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Tapi sayang Joanna tidaklah bisa diatur, sehingga membuat Due terpaksa menggunakan sihir ilusi yang baru saja dia dapatkan untuk membuat Joanna menuruti perintahnya. Meski sempat terkejut, pemimpin bajak laut hanya menganggap Due seorang bocil yang tidak mungkin memiliki bakat tentang sihir. Jadi ngapain juga gua takut sama elu, gitu katanya guys. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan anggotanya untuk menangkapnya. Lagi dan lagi, nggak perlu banyak bacot. Dengan sifat Due yang agak psikopat, dia justru tidak memperdulikan ucapan ini. Bahkan secara barbar langsung menggunakan senjata sihirnya untuk membunuh para bajak laut. Pasca kejadian barusan, Due akhirnya berhasil mengambil alih kapal bajak laut, serta mengganti benderanya dengan lambang 666. Di momen ini, Joanna masihlah terlihat kesal. Kenapa Due tidak membunuh semua anggota bajak laut?
Due mengatakan kalau mereka bertiga tidak bisa mengendalikan kapal, sehingga masihlah membutuhkan anggotanya, sementara dirinya akan menjadi kaptennya. Setelah berlayar beberapa hari, rombongan Due akhirnya kembali ke pelabuhan Provinsi Roland. Mereka disambut baik oleh Made dan Rolin yang sangat mengkhawatirkan kondisi pangeran kerajaan. Melihat Robert tidak datang menyambutnya, jelas membuat Due merasa heran. Rolin lantas menjelaskan, sejak kejadian menghilangnya Due, Robert diturunkan jabatan. Bahkan jenderal kerajaan mengumumkan kepada masyarakat kalau hak Due sebagai pewaris utama kerajaan telah dibatalkan. Meski terdengar kejam, Due tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Dia juga mengatakan akan segera mengembalikan jabatan Robert di akhir tahun. Kemudian dia memerintahkan Rolin untuk berlayar bersama Joanna, melakukan sebuah misi yang sudah dia susun di sebuah buku rencana, serta kembali dalam waktu 3 bulan. 是。3个月后，你能带回来一整支进度。 Meski Vivian terlihat enggan berpisah dengan Due, tapi dikarenakan dia harus kembali menemui gurunya, dia dengan berat hati harus meninggalkannya. Due lantas bertanya, di mana dia bisa kembali menemuinya. Pada awalnya Vivian enggan memberitahunya. Pasalnya sang guru melarangnya untuk memberitahu tempat persembunyian mereka. Hal ini jelas semakin membuat Vivian terlihat sangat sedih. Mau bagaimanapun, Due adalah teman pertama dalam hidupnya. Due lantas menegaskan dan mencoba menenangkannya. Menuruti perintah gurunya adalah hal yang baik, tapi bukan berarti Vivian tidak boleh memiliki seorang teman. Mendengarkan hal itu, Vivian lantas memberitahu Due lokasi persembunyiannya. Dia juga memberikan sebuah kertas yang berisikan 6 teknik sihir tingkat tinggi. Teknik yang sebelumnya Vivian janjikan kepadanya. Vivian juga berpesan, jika Due belum memiliki kekuatan sihir yang cukup, jangan sekali-kali mempelajarinya. Hal itu bisa membahayakan dirinya. Tepat di momen perpisahan ini, tanpa sengaja melihat dua pasangan sedang bertukar bibir, membuat Vivian heran. Sebenarnya itu orang berdua lagi ngapain? Due bilang itu adalah salam perpisahan. Dan 少年长大了呀！可恶的小骗子！ 你也该回去了。 malam harinya, dikarenakan Due telah menimbulkan masalah, Hill mendapatkan surat perintah dari Raymond. Kalau Due dihukum selama 1 tahun tidak boleh ikut campur urusan keluarga, serta hanya memberikan uang jajan sebanyak 300 koin emas selama 1 bulan. Tidak ingin ambil pusing masalah ini, Due lantas memerintahkan Hill untuk tidak mengganggunya di ruangan ini. Kemudian dia memulai mantra sihir pembebasan jiwa spiritual di dalam lukisan. 伟大的塞梅尔大师，你会把自己封印在画里。 Jiwa sihir ini mengatakan kalau dia bukanlah Samel yang asli, melainkan hanya replika sihir, memiliki sebagian kekuatan serta ingatan Samel. Dikarenakan Due telah melepaskan segel sihir, maka hanya dirinya lah yang mampu untuk melihatnya, serta langsung terhubung dengan kekuatan spiritualnya. Tidak ingin buang-buang waktu, Due lantas meminta Samel untuk mengajarinya sihir antar bintang. Ucapan itu tiba-tiba membuat Samel ngambek. Pasalnya kematian Samel yang asli dulunya juga disebabkan karena mempelajari sihir tersebut. Penjelasan barusan jelas membuat Due terkejut. Menurut informasi yang pernah dia baca, bukankah Samel tewas karena bunuh diri pasca kematian suaminya? Samel mengatakan kalau hal itu hanyalah sebuah kedok untuk menutupi kebenaran tentang adanya sihir tingkat bintang. Jika Due memanglah bisa mempelajarinya, maka semua kebenaran cepat atau lambat akan terungkap. Pagi harinya, Due terlihat mendatangi Soldier.
Meski sempat terkejut kalau Due saat ini memiliki kekuatan sihir, tapi hal itu bukanlah masalah utamanya. Pasalnya, Due masihlah membutuhkan ramuan atribut api buatannya. Meski setiap hari Soldier mampu menghasilkan 3 ramuan sihir, namun saat ini mereka kekurangan biaya untuk membeli bahan-bahan. Terlebih lagi mereka membutuhkan sekitar 7-800 koin setiap minggunya. Singkatnya, Due terlihat mumet memikirkan biaya untuk menjalankan misi. Di waktu yang sama, Made memberitahunya kalau mereka masihlah memiliki 1000 koin pemberian ibunya sebelum meninggalkan kerajaan Roland. Bahkan karena ulang tahun Ratu Jin alias Ibu Due semakin dekat, Made menyarankan untuk menulis surat permohonan kepada ibunya, sehingga Raja Raimon mengizinkan mereka untuk kembali ke kerajaan untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi sayang, Due menolaknya, serta tidak ingin membebani ibunya. Kemudian dia memerintahkan Made untuk membeli beberapa bahan serta seorang pengrajin untuk merayakan ulang tahun ibunya di kota ini bersama masyarakat sekitar. Sore harinya, ketika Robert sedang melatih pasukan di kamp latihan, Due tiba-tiba menghampiri mereka. Selain meliburkan latihan pasukan militer di musim semi, Due juga berniat untuk mengajak mereka berlatih sepak bola. Pada awalnya rencana Due berjalan lancar, tapi karena Robert terlalu bersemangat, dia lantas menggunakan seluruh kekuatannya sehingga menghancurkan bola tersebut. Tapi untungnya mereka memiliki banyak kuda, sehingga bulunya bisa kembali dibuat menjadi sebuah bola. 大家回去要好好休息，不要着急。 Malam harinya setelah rencana perayaan ulang tahun ibunya siap, serta ada sebuah patung Dewi Cahaya sebagai simbol kepercayaan masyarakat, Due lantas meminta Made untuk melakukan acara pesta kembang api di kamp pelatihan yang saat ini sudah berubah menjadi stadion sepak bola. Pada awalnya, dikarenakan kembang api belum menyala, seluruh orang lagi-lagi mengolok-ngolok Due. Ternyata orang itu memanglah pangeran idiot yang senang mempermainkan rakyat. Tapi tiba-tiba... Pasca pesta yang diadakan semalam, Due lantas memiliki rencana untuk membuat sebuah pertunjukan sepak bola, serta mengharuskan masyarakat membeli sebuah tiket untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan kata lain, semua rencananya ini memanglah untuk menarik perhatian masyarakat demi mengumpulkan koin emas. Malam harinya, ketika Due sedang menikmati keberhasilannya bersama Rosamel, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang penyihir tingkat tinggi bernama Gandalf. Dia juga merupakan guru dari Vivian dan Joanna. Pada awalnya tujuannya datang ke tempat ini untuk mengambil teknik sihir pemberian Vivian. Namun setelah melihat Due memiliki tanduk iblis pemberian Kris, tiba-tiba... Tidak lama, Gandalf membawa dan memaksa Due ikut bersamanya. Hal ini jelas membuat Due terlihat kesal. Kenapa orang tua ini ingin membawanya? Selain dirinya sudah menjaga kedua muridnya saat berada di Pulau Alcatraz, Gandalf juga sudah mengambil kembali teknik sihir pemberian Vivian. Terlebih lagi, jika Gandalf menculik seorang bangsawan, maka hal itu bisa menimbulkan perang antara asosiasi penyihir dan keluarga kerajaan. Gandalf terlihat terus-menerus mengendalikan tubuh Due dengan kekuatan sihir untuk membuatkan makan malam. Hal ini jelas semakin membuat Due muak, sehingga dia menambahkan obat tidur ke makanan.
你加点料。 Menyadari kalau Gandalf mengetahui tentang iblis Kris, Due lantas berinisiatif untuk mengorek informasi. Bahkan bertanya, apakah Pak Tua ini juga pernah menemuinya. Tapi sayang Gandalf enggan menjawabnya, serta meminta Due untuk segera turun. Singkatnya, mengetahui kalau anaknya lagi-lagi diculik oleh seorang penyihir jelas membuat Raimon terlihat kesal. Meski anaknya beban dan gak guna, tapi bukan berarti para penyihir bisa mempermainkan keluarga kerajaan. Namun, kemarahannya tiba-tiba berhenti setelah melihat tanda sihir yang ditinggalkan Gandalf. Pasalnya meski mereka mencoba memburu Gandalf, Kaisar Kerajaan Rowland juga tidaklah akan mampu melakukan apapun. Widih, dengan kata lain, Gandalf ini penyihir kuat dan terkenal ya guys ya. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan panjang, Due dan Gandalf terlihat tiba di wilayah utara Kerajaan Rowland. Melihat Due memiliki fisik sangat lemah, jelas membuat Gandalf terlihat heran. Sebagai putra dari Raimon keluarga Rowland yang dikenal ahli seni bela diri, tapi Due justru sangat lemah. Kemungkinan hal inilah yang membuatnya diasingkan dari kerajaan. Oleh sebab itu, Gandalf mencoba untuk membantu Due memperkuat fisiknya, mengendalikan tubuhnya dengan kekuatan sihir, memperkuat tulang dan aliran darahnya. Dengan begitu, fisik Due mampu beradaptasi di segala medan. Meski sempat kesal dengan hal ini, serta merasa diperlakukan semena-mena, namun ketika merasa tubuhnya tidak lagi merasa dingin, jelas membuat Due terkejut. Gandalf lantas memintanya untuk melakukan gerakan tersebut setiap harinya, sehingga fisiknya bisa menjadi lebih kuat. Semua yang dia lakukan ini bukanlah kebetulan, melainkan sudah menjadi garis takdir. Beberapa saat kemudian, ketika Due sedang melakukan pemanasan dan gerakan yang diajarkan Gandalf dan terlihat Herman kemana orang tua itu meninggalkannya, Gandalf tiba-tiba muncul dengan sebuah kereta serigala, serta memberinya sebuah jubah. Hal ini kembali membuat Due terlihat Herman sebagai seorang penyihir tingkat tinggi. Kenapa Gandalf tidak terbang menuju lokasi tujuan? Gandalf mengatakan, lokasi tujuan mereka sangatlah istimewa. Dia harus menghemat kekuatan sihirnya sebelum tiba di tempat tersebut. Tidak lama mereka tiba di gerbang masuk hutan beku tempat para monster sihir berkumpul. Sebuah tempat terlarang yang dijaga oleh pasukan batalion serigala. Melihat Gandalf memiliki dokumen khusus yang berlaku selama 100 tahun untuk memasuki hutan beku, jelas membuat pemimpin batalion tercengang, yang artinya penyihir di depannya ini memiliki status tinggi di Asosiasi Penyihir Dunia, serta mengizinkan mereka untuk memasuki wilayah hutan. 前任魔法师工会会长，至少是和帝国的前任皇帝。这位老魔法师的身份相当不。今天是有效期的最后。 Beberapa saat kemudian, setelah menemukan tempat yang tepat, Gandalf memutuskan untuk beristirahat di tempat ini dan melanjutkan perjalanan besok pagi. 放心吧，这老家伙撒的什么东西？ Melihat sihir yang digunakan Gandalf, Due kembali kepo dan bertanya apa yang dia gunakan. Gandalf mengatakan campuran dari kotoran naga. Meski terbilang menjijikan, namun hal ini mampu melindungi mereka dari para monster di tempat ini. 这是什么东西啊？ 我要尽可能减少魔力消耗。我只是不想一整晚被苍蝇环绕。 你这样厉害的大魔法师， Di tengah malam, karena kebelet pipis, Due terpaksa meninggalkan lingkaran sihir. Tapi tiba-tiba... 浩明腐蚀怪追上来了！朋友，快跑啊！该死的，我怎么出圈了？
Merasa tidak memiliki pilihan lain, orang ini lantas mencoba untuk kembali melawan monster yang mengejar. Tapi sayang, tidaklah berjalan lancar. 这个跑路，还有没有点节操啊？ 晚点再回来找你，我讨厌麻烦。 Melihat hal tersebut, serta mendengar permintaan maaf dari orang tersebut karena telah membawa monster ke tempat ini, Due lantas secara nekat menggunakan kekuatan iblisnya untuk membantai monster tersebut. Yana. Pasca kejadian sebelumnya, Due dan petualang yang diketahui bernama Dardonnel memutuskan untuk berpetualang bersama di wilayah hutan beku. Nel juga sangat terpukau dengan Due. Masih muda tapi sudah memiliki kekuatan sihir luar biasa. Belum sempat Due menyombongkan diri, tiba-tiba... Seperti kata pepatah, udah jatuh ketiban tangga, udah nyangkut di pohon, mereka lantas ditangkap oleh beberapa tentara bayaran. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke sebuah camp. Dari lambang yang digunakan oleh seluruh anggota kelompok, Nel mengatakan kalau mereka merupakan kelompok tentara bayaran Serigala Salju. Salah satu dari 3 tentara bayaran paling terkenal di wilayah ini, diketuai oleh Benrik sang putra badai. Pada awalnya, Benrik memerintahkan untuk menjara barang berharga kedua tawanan, tapi Due langsung mengajaknya untuk bekerja sama. Ucapan Due yang dianggap hanya bocah ingusan jelas menjadi bahan lelucon. Mereka juga bilang, apa yang Due bisa lakukan? Membersihkan kotoran hewan. Kondisi seperti ini juga membuat Nel panik. Tapi Due bilang udah santuy aja. Kalau mereka bersikap lembek, mereka tidaklah akan bisa bertahan di tempat ini. Dan... karena mengetahui Due adalah seorang penyihir, perlakuan Benrit kepadanya berubah drastis. Untuk menutupi identitasnya sebagai putra mahkota kerajaan Rollin, Due menyamar dan mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang penjelajah. Meski terdengar aneh, Benrit untungnya tidak mempermasalahkan hal tersebut, serta menebak tujuan Due dan Nel datang ke tempat ini pastilah ingin berburu monster. Nel lantas mengatakan dia adalah pengawal pribadi bangsawan Lis. Nyonya keluarga mereka saat ini sedang sakit parah. Tujuannya datang ke hutan beku untuk mencari ular piton bermata emas. Ada yang mengatakan hanya monster itu yang bisa menyembuhkannya. Ucapan Nel jelas mengejutkan Benrit. Piton bermata emas merupakan salah satu monster paling berbahaya di hutan beku. Siapapun yang menatap matanya akan langsung menjadi batu. Ya, istilahnya kayak ular Medusa dalam legenda Yunani gitu ya guys ya. Pada dasarnya, monster tingkat tinggi seperti itu biasanya berkeliaran di jantung atau pusat hutan beku. Merupakan zona kematian bagi para manusia. Dikatakan juga, hampir tidak ada orang yang berhasil selamat setelah memasuki wilayah tersebut. Meskipun begitu, serta tujuan kelompoknya sama seperti Due ingin pergi ke wilayah utara, maka Benrit menawarkan kerjasama. Dia bersedia memberikan peta seluruh wilayah hutan beku yang dia gambar lebih dari 20 tahun kepada Due. Dengan imbalan, kelompoknya akan pergi menuju wilayah Danau Besar. Jika mengalami masalah, Due harus berada di pihak mereka. Meski terdengar berat, namun tawaran menegangkan seperti ini tidaklah mungkin Due tolak, sehingga dia menyepakati kerja sama tersebut. Singkatnya 10 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di tepi danau besar dan entah apa yang ingin dilakukan kelompok serigala di tempat ini. Akan tetapi belum lama berselang,
Ketika salah satu anggota ingin menangkap ikan, tiba-tiba di sisi lain, ketika para tim patroli sedang berjaga, mereka tanpa sengaja mendengar suara nyanyian seorang wanita, sehingga membuat mereka penasaran untuk menuju lokasi sumber suara. Tapi pagi harinya, seluruh anggota dikejutkan dengan mayat salah satu anggota, bahkan terlihat tewas secara mengenaskan. Due yang penasaran lantas bertanya, "Ada apa sih?" Ben Reed menjelaskan, para anggota menemukan salah satu mayat petugas patroli, sedangkan anggota patroli lainnya menghilang tanpa jejak. Salah satu anggota beranggapan, kemungkinan hal ini disebabkan oleh masalah internal. Tapi Ben Reed bilang kalau anggotanya tidaklah mungkin melakukan hal seperti itu. Mengetahui kematian para anggota disebabkan oleh mayat hidup alias zombie, Ben Reed jelas merasa tidak terima, sehingga dia memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan aksi baku hantam. Meski pertempuran barusan berhasil dimenangkan oleh kelompok tentara bayaran, namun tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan sesosok wanita monster. Bahkan dia langsung melepaskan suara sihir untuk menghipnotis seluruh anggota. Tepat di momen ini, ketika Due tidak mampu lagi menahan semua anggota tentara bayaran, Samel yang pada awalnya ditekan oleh sihir wanita iblis, kini berhasil membebaskan diri, bahkan secara barbar langsung melepaskan sihir kekuatan tinggi untuk membunuh para zombie yang terus-menerus bermunculan. 不可能有这么强的法力！ C 浪子家， 塞梅尔，老家伙，你终于…… Merasa muak dengan kejadian sebelumnya, serta melihat wanita iblis ingin melarikan diri, Samel justru tidak tinggal diam, sehingga dia langsung menunjukkan kemampuan sihir membunuh tanpa menyentuh. Bedeh, cantik-cantik agak psikopat juga ya guys ya ini cewek. Di saat Due dan Dardonnel melanjutkan perjalanan menuju wilayah pusat hutan beku, serta memilih sebuah rute untuk menghindari para monster yang kapan saja bisa menyerang, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah makam salju. Untuk mengantisipasi bahaya dalam perjalanan, Nell lantas berniat untuk membongkar makam tersebut, sehingga mereka tahu penyebab kematiannya. Menurut analisa Nell, mayat ini baru saja meninggal selama 2 hari. Melihat tanda di tangan mayat ini, Nell mengatakan mayat ini merupakan kesatria suci kuil cahaya. Selain itu, dari bekas luka serta pedang kesatria ini terbelah, kemungkinan dia tewas oleh serangan senjata tajam, yang artinya kesatria ini tewas bukan oleh monster, melainkan diserang kesatria lainnya. Kejadian ini jelas menjadi pukulan besar bagi Nell. Pasalnya menurut sejarah Kekaisaran Raulan, baru kali ini ada penjahat yang berani membunuh kesatria suci kuil cahaya. Due beranggapan bisa menghadapi banyak kesatria, serta membunuh kesatria tingkat 8. Penjahat tersebut pastilah memiliki kekuatan tidak biasa.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Due lantas mengambil buku harian Gevit. 侯赛因，侯赛因大人， Di buku ini tertulis, para kesatria memasuki hutan beku untuk memburu seorang buronan bernama Husain. Dijelaskan, Husain merupakan jenius dari para jenius. Di umur 26 tahun, dia berhasil mencapai tingkat 9 termuda di benua. Di umur 30 tahun, dia menjadi salah satu dari 3 komandan kesatria suci. Di buku ini juga tertulis, 2 dari 3 komandan kesatria suci sudah tewas, kemungkinan dibunuh oleh Husain. Pada awalnya, Due mencoba membujuk Husain untuk tidak membunuhnya, dengan alasan kalau dia hanya tersesat di hutan ini. Sayangnya Husain tidaklah memperdulikan ucapan barusan, sehingga mengharuskan Due berusaha melarikan diri, melepaskan berbagai macam serangan sihir. Akan tetapi, semua serangan Due tidaklah membuahkan hasil, meski Husain memuji bakat Due menggunakan sihir tanpa mantra. Namun, dikarenakan dia tidaklah ingin mengambil resiko, Husain terpaksa tetaplah harus membunuhnya. Bahkan Nil yang mencoba menyelamatkan Due justru mengalami nasib buruk. Di momen genting, ketika Husain menggunakan pedang cahaya untuk membunuh Due, Samel akhirnya turun tangan untuk melindunginya. Dia menegaskan tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti Due, bahkan langsung menyerangnya dengan sihir tingkat tinggi. Di awal duel, Samel terlihat mendominasi, mampu menekan Husain dengan berbagai teknik sihir tingkat tinggi. Akan tetapi, sesuai dengan julukannya seorang komandan kesatria suci, serta orang jenius di benua, Husain tidaklah mudah untuk dihadapi. Dia menggunakan sebuah teknik pengorbanan darah untuk menemukan keberadaan Samel. Tidak ingin melihat Samel tewas karena melindungi dirinya, Due lantas teringat dengan sebuah teknik pemberian Vivian. Meski saat ini kekuatannya belum cukup, Due secara nekat melaparkan mantra sihir. Melihat hal itu jelas membuat Samel ketar-ketir. Pasalnya kekuatan Due memanglah belum cukup. Jika dia memaksakan diri, maka akan mendapatkan serangan balik luar biasa menyakitkan. Bahkan mungkin akan terserap ke dalam teknik sihirnya sendiri. Namun sayang, Due telah bulat untuk mengorbankan dirinya. Tindakan Due ini lantas membuat Samel teringat dengan Zack, suaminya di masa lalu. Di saat mantra sihir Due nyaris saja hancur karena kurangnya kekuatan sihir, Gandalf tiba di waktu yang tepat untuk memperbaikinya, serta menyempurnakan mantra tersebut. Selain memutarbalikkan waktu, sihir tingkat tinggi ini juga berguna untuk memutarbalikkan kenyataan, sehingga bisa menyelamatkan nyawa Samel, Husain, dan Due. Di momen ini, Gandalf seolah mengenali Samel. Namun sayang, roh Samel justru tidak mengenalinya. Bahkan terlihat ketakutan melihat Gandalf. Terlebih lagi dia tidaklah bisa mengingat semua kejadian yang sudah dia alami. Meski di sini Due telah menjelaskan semua kejadian, serta Samel baru saja berduel melawan Husain. Akan tetapi Samel masihlah tidak bisa mengingatnya. Melihat hal itu, Due lantas beranggapan, apakah mungkin roh Samel memiliki kepribadian ganda? Pasalnya di saat normal, dia memanggilnya dengan sebutan Due.
Tapi di saat lepas kendali dan memiliki kekuatan overpower layaknya Samel yang asli, dia justru memanggilnya dengan sebutan Zack. Belum sempat mendapatkan jawaban, Gandalf kembali mendatangi mereka dan masih bingung apakah roh wanita itu benar-benar Samel. Due menjelaskan kalau dia hanyalah roh ajaib yang ditinggalkan Samel sebelum kematiannya. Beberapa saat kemudian, Due terlihat memberikan air ajaib kepada Dardonnel. Bahkan dia juga masih muak atas tindakan Husain yang menyerang mereka sebelumnya. Husain mengatakan gak usah marah-marah, dengan bantuan air ajaib Nel pasti akan pulih dalam waktu 1 hari. Dan tiba-tiba... 却言不合就大打出手的臭脾气。 Di saat Due kebingungan, ternyata Gandalf dan Husain saling mengenal, serta Gandalf terlihat memarahi Husain seperti seorang anak kecil. Gandalf juga tiba-tiba memarahi Due karena menggunakan teknik sihir roda dan waktu. Jika dirinya tidak datang tepat waktu, mungkin Due sudah terhisap oleh teknik tersebut. Di tengah-tengah keributan, mendengar ada beberapa orang mendekat, Gandalf lantas meminta Husain membawa Due dan Nil ke wilayah utara, sementara dirinya akan mencoba memancing para pengejar. Singkatnya, melihat Husain menggunakan kekuatan rohnya untuk menekan rasa sakit, membuat Due merasa iba, serta memberikannya air suci untuk menyembuhkannya. Tapi Husain menolaknya. Pasalnya dia dicap sebagai pengkhianat kuil suci, sehingga air suci tidaklah akan berguna baginya. Mendengarkan hal itu, Due lantas memberikan buah esberry. Meski memiliki sedikit efek halusinasi serta tidak bisa menyembuhkan lukanya, namun bisa mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Nah, di momen ini, hubungan keduanya terlihat mulai membaik. Mereka juga menceritakan sedikit kisah masa lalu masing-masing. Husain sendiri juga menceritakan kalau ternyata dia merupakan adik kandung Gandalf. Mereka berdua juga belajar pada guru yang sama. Husain lantas bertanya, apa sebenarnya identitas Due sampai kakaknya sangat tertarik kepadanya. Due bilang dia juga tidak tahu apa tujuan Gandalf membawanya ke tempat ini. Namun dia berasal dari keluarga Luolin. Mendengarkan hal itu, serta melihat usia Due saat ini, Husain ini ternyata pernah mendengar kabar kalau Due pastilah anak yang pernah dicap idiot dari keluarga tersebut. Pasalnya saat itu, kabar keidiotan Due sudah menyebar luas ke seluruh wilayah kerajaan Roland. Bahkan di saat sahabatnya bernama Luke ingin melamar salah satu keluarga Luolin, hal tersebut seketika batal karena mengetahui pangeran kerajaan adalah orang idiot alias Due. Lebih naasnya lagi, Luke sudah tewas di tangannya. Belum sempat menceritakan lebih jauh, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah serangan. Meski pada dasarnya, Husain bisa saja dengan mudah melawan binatang tersebut, namun dikarenakan dia haruslah melindungi Due dan Nil, keributan ini terlihat sulit untuk diatasi. Due yang tidak ingin menjadi beban, lantas mencoba untuk membantu. Bahkan dia meminta Husain untuk menstabilkan tubuhnya. Pasalnya kelemahan monster tersebut terletak pada mulutnya. Namun siapa sangka di momen ini, efek ilusi buah esberry sudah mulai bereaksi, sehingga membuat Husain seolah berilusi melihat bayangan Luke yang telah dia bunuh, bahkan membuatnya sulit berkonsentrasi. 史泰龙，稳住！只打3了。 Ketika tidak sadarkan diri, Husain kembali mengingat masa lalunya bersama Luke. Mereka berdua sama-sama dinobatkan sebagai 3 komandan tertinggi kesatria kuil suci cahaya. Akan tetapi, ketika suatu hari Husain mendatangi ruangan rahasia, dia tanpa sengaja menemukan peninggalan manusia terkuat yang dikenal Aragorn Rowland. Di saat itulah semuanya berubah. Bahkan demi mencari kebenaran, dia mulai berkhianat dan harus membunuh sahabat baiknya alias Luke. Mengingat kejadian pahit tersebut, membuat Husain akhirnya sadarkan diri. Selain Due sudah berhasil mengalahkan sang monster,
kondisi Nel juga sudah membaik. Nah, mendengar Hussein ngigo alias berbicara aneh selama tidak sadarkan diri, membuat Due penasaran siapa yang dia maksud orang terkuat di dunia ini. Hussein lantas menjelaskan, orang itu adalah Aragorn Rowland. Akan tetapi di momen ini, Hussein tidaklah ingin menceritakan banyak rahasia kepada Due. Bahkan dia mulai mengajari Due teknik peregangan. Meski Due sudah diajari oleh Gandalf, namun gerakan tersebut hanyalah tahap awal. Due yang merasa tidak nyaman lantas mencoba untuk menolaknya. Dengan alasan dia melakukan gerakan tersebut supaya tidak kedinginan di wilayah ini. Bahkan dia juga tidaklah tertarik menjadi kesatria seperti Hussein. Singkatnya, ketika melanjutkan perjalanan, mereka bertiga tiba di sebuah tempat. Bahkan ada sebuah ukiran patung di tempat ini. Akan tetapi setelah melihat lebih dekat, ternyata patung-patung ini dulunya adalah manusia yang membeku, yang kemungkinan disebabkan oleh monster ular Medusa. 有东西正在暗中看着我们，我又有那种讨厌的感觉了。青年蟒已经开始转。 Nah, seperti itulah kisah perjalanan Due di series Law of the Devil di pembahasan hari ini. Gimana pendapat kalian? Bener-bener seru parah kan? Oke lah, mungkin segitu dulu untuk bagian kali ini. Terima kasih banyak banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video menarik lainnya. Di sini Abang Frank paling baik hati mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. Rearranged up to your greatness, famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.